hanya di akhir semester, berarti cukup 1 kali di akhir, tapi tentunya data yang kita dapatkan juga tidak bisa banyak. Ada juga yang ditebarkan setengah semester dan kemudian pada akhir semester. Di buku refleksi inilah kita mencoba mengumpulkan data. Itulah yang kita butuhkan. Pendidik sejatinya membutuhkan data. Pendidik sejatinya membutuhkan informasi, sehingga informasi itu bisa diolah, dianalisis, dan kemudian dideskripsikan sebagai laporan perkembangan. Nah, begitu. Jadi, sekali lagi, yang menilai bukan orang tua. Orang tua layak tidak menilai? Sebetulnya orang tua layak. Orang tua itu layak, asal paham aspek perkembangan. Yang kedua, asal objektif. Orang tua mungkin tidak objektif, mungkin. Tapi bisa jadi implementasinya orang tua yang objektif dengan orang tua yang subjektif tidak berimbang. Mungkin akan lebih dominan orang tua barangkali yang lebih subjektif. Dan orang tua yang objektif tentunya akan bergeser menjadi orang tua yang subjektif. Kalau tidak percaya silakan berikan checklist kepada orang tua semua. Bunda dan Nyada berdasarkan hasil observasi kami, ketika orang tua diberikan checklist, ada orang tua yang subjektif sekali, semuanya bagus. Dan kita asumsikan penilaian benar. Kemudian ada yang benar-benar, dalam artian ini nampaknya kalau misalnya menggunakan checklist itu tidak pada posisi tertinggi, tapi pada posisi menengah. Mungkin ini karena objektif. Tetapi tahukah, ketika mulai berakhir dan informasi itu diserahkan kepada lembaga PAUD-nya, yang terjadi apa? Orang tua yang objektif ini begitu melihat orang tua lain ternyata, wah nilainya kok bagus-bagus, kenapa saya nilainya begini ya? Akhirnya dia berubah lagi menjadi nilai yang bagus-bagus, yang kemudian akhirnya kemampuan untuk memberikan penilaian secara objektif menjadi tantangan yang tidak mudah untuk orang tua. Oleh karena itulah, maka wilayah spesifik pedagogik biarlah ini menjadi wilayah pendidik atau wilayah guru. Wilayah-wilayah yang non-spesifik pedagogik boleh atau diberikan pula kepada orang tua untuk turut menstimulasi. Nah, seperti itu. Jadi seperti stimulasi. Nah, Ibu Bapak sekalian, Bunda dan Nyanda, pada kesempatan sekian kalinya kami melakukan launching di buku refleksi BDR ini. Di sini ada beberapa format refleksi. Oke, untuk lebih jelasnya saya menggunakan slide saja. Kang Arit silakan slide-nya, mungkin diawali dari slide. Ya, saya minta di share screen slide-nya. Silakan Kang. Ya, sambil menunggu share screen, saya menyampaikan dan menguatkan kembali. Jadi di buku yang saya tayangkan ini, yaitu buku refleksi BDR ini, di sini ada beberapa konsep atau ada beberapa, nah ini, Bunda dan Nyanda, ini adalah genuine produk pengurus wilayah Jawa Barat ketika kami harus merespon. Ya, ketika kami harus merespon, silakan Kang Arin, judulnya. Ya, ketika kami harus merespon apa yang menjadi fenomena yang berada di lapangan, apa yang menjadi fenomena yang ada di keluarga, apa yang menjadi fenomena yang terjadi di masyarakat, di keluarga, dan sebagainya. Ternyata kita melakukan upaya pendekatan dengan berbasis yang namanya e-learning, ternyata ada juga yang belum tersentuh. Oleh karena itu kami memutuskan kita mencoba menyisir yang belum tersentuh ini, karena pada saat itu memang guru memang membutuhkan informasi-informasi dalam rangka menyusun laporan perkembangan. Dan kita coba informasi-informasi itu kita fasilitasi dengan menerbitkan buku refleksi BDR. Baik, slide kali ini saya berikan analisis refleksi BDR. Jadi, Ibu Bapak sekalian, Bunda dan Nyanda sekalian, buku ini atau dalam buku ini ada beberapa format refleksi. Ya, di dalam buku ini ada beberapa format refleksi. Nah, refleksi yang pertama itu adalah refleksi dengan checklist namanya disebutnya. Jadi Ibu Bapak sekalian, pada saat yang pertama ini, nah silakan Kang Arin kita tampilkan bukunya. Nah, ini buku refleksi BDR. Ini supaya para Bunda dan Nyanda sekalian bisa mudah. Ini yang buku yang pertama kita terbitkan, yaitu buku refleksi BDR, buku format refleksi orang tua
atas pengalaman. Nah, gitu. Jadi orang tua itu memberikan informasi kepada lembaga, informasi kepada pendidik dan lain sebagainya dengan menuangkan apa? Pertama, menuangkan ceritanya. Yang kedua, menuangkan apa yang kita butuhkan informasinya. Dan yang ketiga, menuangkan apa saja hasil karya yang sudah disampaikan atau yang sudah didampingi di rumah atau pada saat belajar dari rumah. Nah, Kang Arif bisa tunjukkan bagaimana isinya buku BDR ini? Mohon bisa tunjukkan isi dari buku BDR. Ya. Nah, Bunda dan Saudara sekalian, kita mencoba ingin mengumpulkan apakah orang tua sudah sesuai dengan perencanaan, apakah orang tua persis betul dengan RPP atau RPPH atau RPPM, kita tidak persoalkan. Yang kita butuhkan adalah pengalaman apa sih yang sudah dilakukan dengan orang tua bersama anak. Nah, itu. Jadi, buku ini ingin mencoba mengeksplor apa yang sudah dilakukan, ya. Apa yang sudah dilakukan orang tua bersama anak. Oke. Kang Arif, yang pertama kita lihatkan dulu adalah buku BDR-nya. Ya. Buku refleksi BDR-nya terlebih dahulu, karena di sini ada juga yang belum mengenal atau mengetahui, ya, seperti itu. Nah, ini Bunda dan Nyanda, kita lihat bagaimana video refleksi BDR. Refleksi BDR ini berisi 4 form refleksi. Form refleksi yang pertama adalah form checklist. Kegiatan-kegiatan apa saja yang pernah dilakukan orang tua bersama anak. Jadi orang tua nanti bisa menceklis kegiatan-kegiatan apa saja ya yang sudah dilakukan bersama dengan anak. Ya, seperti itu. Ya, kita bisa lihat nanti halaman pertamanya. Mudah-mudahan ada di tayangan ini, ya. Ya. Nah, ini adalah salah satu halaman, ya, salah satu halaman yang ada di buku refleksi BDR ini. Jadi, Bunda dan Nyanda sekalian, di refleksi buku atau di refleksi BDR ini, itu ada 4 hal. Yang pertama adalah refleksi dengan checklist, kemudian yang kedua refleksi melalui cerita, dan yang ketiga refleksi melalui portofolio, dan yang keempat refleksi melalui wawancara. Nah, di buku ini sudah lengkap terkait dengan 4 hal itu dalam bentuk format. Nah, kita mengumpulkan informasi-informasi orang tua dalam bentuk cerita, dalam bentuk portofolio, dan yang ketiganya dalam bentuk jawaban atas wawancara yang kita tanyakan. Jadi yang pertama, Bunda dan Nyanda sekalian, ya, dalam buku ini, nah itu bentuknya seperti ini. Nah ini seperti ini. Nah ini refleksi ayah bunda dengan checklist. Jadi kita bertanya kepada ayah dan bunda, kegiatan apa saja ya yang sudah pernah dilakukan? Coba misalnya kegiatan yang pertama nih, wah ini sayang tidak jelas ya, seperti itu. Kegiatan yang pertama, ya saya ganti dulu background-nya supaya jelas. Nah ini kegiatan yang pertama adalah refleksi dengan checklist. Nah ini checklistnya nih, ini checklistnya. Nih. Nah, ini ragam kegiatannya ini, ragam kegiatannya. Nah, orang tua pada buku ini itu tidak diperkenalkan indikator. Kenapa orang tua tidak diperkenalkan indikator? Orang tua cukup ditanya aja, kegiatan apa sih yang udah pernah dilakukan? Tidak dikenalkan indikator. Kenapa? Karena akan semakin menambah kerumitan orang tua untuk mencari substansi atau memberikan substansi yang kita butuhkan. Kan kita butuhnya informasi. Tapi kalau mereka dikenalkan indikator, maka mereka akan mencoba merumuskan, mengaduk-aduk, menginternalisasi, dan sebagainya. Sehingga itu akan menambah struktur berpikir orang tua cukup rumit. Oleh karena itu, kita cukup
bertanya saja apa yang menjadi aktivitas dari orang tua. Nah, di sini sudah ada beberapa ragam aktivitas yang disediakan. Bermain peran misalnya, kemudian bermain bola, bermain petak umpet, bermain kegiatan menggunting, kemudian menggambar dan sebagainya seperti itu. Jika orang tua tidak menemukan pilihan di situ, wah, ini nggak ada pilihannya di situ, ya seperti itu. Saya tidak pernah melakukan itu. Maka form ini memberikan keleluasaan kepada orang tua untuk menulis sendiri. Ada form kosongnya di sini. Nah, ini ada form kosongnya. Orang tua boleh menulis sendiri di sini jika kegiatan-kegiatan di sini tidak pernah dilakukan sama sekali. Nah, bisa di sini ya, ditulis di sini. Kegiatan apa misalnya? Kegiatan main apa ya, misalnya main engklek misalnya gitu. Oh, di sininya nggak ada main engklek. Nah, kemudian setelah ditulis atau setelah ditemukan di bagian sini, kemudian di checklist. Nah, ini kolom checklistnya. Kemudian setelah di checklist, kasih tanggal. Nah, di sini tanggalnya, tanggal berapa saja. Seperti itu, tanggal berapa saja. Inilah yang saya katakan, apakah orang tua mengacu pada RPPH, orang tua tidak mengacu pada RPPH, kita dapat datanya. Jadi yang kita kejar itu data, gitu ya, data. Persoalan orang tua akan persis sama dengan RPPH, alhamdulillah. Dengan RPP, alhamdulillah. Nggak sama persis juga orang popo, nggak jadi masalah. Yang penting kita dapat informasi, kita dapat data, ya seperti itu. Nah, ini refleksi yang pertama dengan checklist. Setelah refleksinya ini pertama sudah kita checklist, oh kegiatannya ini. Kemudian ceritakan oleh orang tua. Nah, di sini ceritakan refleksi ayah bunda dengan cerita. Cerita yang tadi di checklist itu, yang tadi ditulis kalau tidak di checklist, kemudian diceritakan. Ini kolom ceritanya. Ceritakan apa saja gitu. Apakah ada aturan, rumusan ceritanya? Tidak ada. Bagaimana orang tua saja gitu ya. Ceritakan, oh pola rumusan kalimatnya harus begini. Tidak. Kenapa? Karena akan menambah beban. Bunda dan Yanda sekalian. Kita menggunakan pendekatan kualitatif. Seperti itu. Tapi disederhanakan kualitatifnya. Kenapa? Karena sejatinya kita ingin memperoleh gambaran. Gambaran seutuhnya belum tentu kita dapatkan. Kenapa? Karena kita ada di sekolah. Tapi paling tidak gambaran yang kita bisa dapatkan sebagai acuan untuk menstimulasi pembelajaran atau membimbing atau mengendalikan pembelajaran. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ditulis ceritanya, ya, ditulis ceritanya. Nah, orang tua bebas menulis ceritanya, bebas ya. Boleh sedikit tulisannya, boleh banyak dan sebagainya seperti itu. Jika misalnya tadi kegiatan yang dilakukan orang tua adalah kegiatan sendiri, tidak ada pilihannya di buku ini. Oh, tidak ada pilihannya buku ini misalnya karena kegiatannya namanya engklek dan engklek ini tidak ada di sini seperti itu. Maka orang tua diberikan kolom kosong ya seperti itu. Orang tua diberikan kolom kosong. Nah, ini kolom kosongnya. Ya. Kolom kosong kegiatannya apa? Di sini engklek, kemudian nanti di sini akan diuraikan. Apa? Ngapain saja terusnya. Tanpa ada pola dan lain sebagainya. Itu refleksi yang kedua, refleksi dengan cerita. Ya, refleksi dengan cerita. Dan yang ketiga itu adalah refleksi ayah bunda dengan menempel gambar atau portofolio. Ya, refleksi yang ketiganya adalah portofolio. Maka kita tulis di sini refleksi ayah bunda dengan menempel gambar hasil karya anak. Ya, seperti itu. Kolom di sini disediakan memang tidak banyak, terbatas. Untuk apa? Itu adalah sebagai upaya atau teknik psikologis. Jika gambar ini full, penuh, ini sudah menandakan bahwa orang tua mendampingi anak secara produktif. Kemudian kita bisa melihat ragam gambarnya, apakah mewarnai semua dan sebagainya, seperti itu. Tapi jika kemudian jumlah hasil karya yang bisa ditempel saja, itu jumlahnya sedikit, maka orang tua diberikan kebebasan, silakan mau menempel berapapun. Ya, silakan mau menempel berapapun di sini ya, menempel berapapun boleh. Di sini tempel, di sini ada sekitar beberapa halaman, 6 halaman ya di situ. Nah, ditempel ya, ditempel di sini. Begitu hasil karya. Tentunya yang bisa ditempel ya seperti itu. Apa saja yang bisa ditempel itu nanti dianalisis BDR-nya. Ya.
Nah, seperti ini. Dan refleksi yang keempat adalah refleksi dengan wawancara. Nah, ini refleksi ayah bunda dengan wawancara, seperti itu. Ini ada pertanyaannya, pertanyaan wawancaranya, dan ini adalah menulis jawabannya. Ya, di sini untuk menulis jawabannya seperti ini, ya, ditulis di sini jawabannya, ya, dan ini pertanyaan wawancaranya terus sampai ke bawah. Nah, ini, ya, ini pertanyaannya terus ada beberapa pertanyaan. Bunda dan Yanda sekalian, kita melakukan 4 refleksi, dan itu tidak dilakukan setiap minggu. Untuk mengisi ini tidak dilakukan setiap minggu. Kenapa? Karena sekali lagi berdasarkan observasi. Lagi-lagi berdasarkan pengamatan. Tidak semua orang tua ternyata sanggup berkolaborasi. Kalau ada di antara Bunda dan Yanda yang sukses, satu kelas berhasil, bisa jadi karena latar belakang sosial ekonomi tertentu dan atau latar belakang pendidikan. Tapi dalam satu kelas, Bunda dan Yanda tidak bisa 100%. Mungkin hanya 70% yang siap berkolaborasi, mungkin hanya 60%, mungkin hanya 40% yang siap kolaborasi, apalagi menyetorkan tagihan kepada gurunya, luar biasa. Nah, ini berdasarkan hasil riset kami, berdasarkan hasil observasi kami, ya, ternyata ketika kita meminta data setiap waktu di akhir pekan dan sebagainya, luar biasa buat orang tua sendiri, kemudian banyak yang mengeluh. Akhirnya kita siasati instrumen ini. Bisa, kalau lembaga PAUD-nya memang tidak mampu dan sebagainya, ya sudah, kita berikan di akhir saja. Kemudian kalau siap, kita lakukan 2 kali, di tengah dan di akhir. Kalau misalnya lebih siap lagi, silakan, mau per bulan juga boleh. Kita tarik datanya, dan orang tua tidak ditekan untuk mengisi penuh. Isi saja yang mau diisi, yang siap diisi dengan refleksinya. Jadi kalau kita tampilkan sekian banyak kegiatan itu hanya untuk dipilih saja. Mana yang sudah dilakukan ya? Oh, saya sudah lakukan ini, kelakuan. Aduh, saya lupa lagi, cuma bisa ngisi-ngisi ini. Oh, rapopo. Yang penting kita dapat data. Dan kita bisa memotivasi tanggung jawab orang tua mendampingi anak di rumah. Tanpa beban. Nah, oke, selanjutnya, data ini untuk apa? Data ini terus diapakan? Dan lain sebagainya. Data ini kemudian dianalisis. Maka, ini buku refleksi BDR-nya. Yang kedua ada buku analisis refleksinya, gitu ya. Analisis refleksinya. Oke, Kang Arin, slide refleksi BDR. Ya, silakan Kang Arin. Nah, begitu kita sudah isi semua di sini dan ada data-data. Ingat, sekali lagi tidak perlu lengkap kemampuan atau sesuai kemampuan orang tua. Yang kedua, kita tidak perlu mesti dengan ketat harus menyusun bagaimana ceritanya dan sebagainya, tidak perlu, ya. Kita menggunakan pendekatan kualitatif. Oke. Share yang selanjutnya adalah terkait dengan buku refleksi BDR. Analisis refleksi BDR. Nah, dari hasil data tadi, Bunda dan Yanda sekalian, ya. Hasil dari data yang tadi, ya, Bunda dan Yanda sekalian, terus kita apakan? Karena buku ini tentunya akan diserahkan nih, buku ini akan diserahkan kepada guru. Buku ini akan diserahkan kepada sekolah atau lembaga PAUD. Nah, gurulah yang menganalisis hasil cerita tadi. Gurulah yang menganalisis cerita. Gurulah yang menganalisis portofolio. Gurulah yang menganalisis hasil wawancaranya. Oke. Selanjutnya, Kang Arit silakan. Nah, sekarang pertanyaannya kan bagaimana menganalisisnya? Bunda dan Yanda, analisis kualitatif itu cukup rumit. Kalau kita menggunakan metode analisis kualitatif itu cukup rumit. Kita buat analisis yang cukup sederhana saja, yang itu memudahkan guru untuk melakukannya. Ya. Oke, kita coba lakukan analisis ya. Nah, Bunda dan Yanda sekalian, kalau kita buka buku refleksi BDR itu, ya, kalau kita buka buku refleksi BDR, itu halaman pertamanya seperti ini, ya, seperti yang ada di screen, atau layar ini, ya. Jadi halamannya seperti ini, ada petunjuk khususnya. Nah, di sini ada petunjuk khusus refleksi, ya, ada bagian pertama, bagian kedua, Bunda dan Yanda bisa lihat di sini, ya, bisa ditunjukkan. Ini bagian 1 adalah refleksi ayah bunda dengan checklist, refleksi ayah bunda dengan cerita, refleksi
ayah bunda dengan menempel gambar, refleksi dengan wawancara. Nah, kalau dengan checklist kan mudah nih. Nah, sekarang yang kedua, tadi orang tua sudah membuat cerita. Kita lihat di sini ada contoh ceritanya. Ya, ini contoh ceritanya. Ini yang di dikurung. Nah, ini contoh ceritanya. Bisa dilihat di sini. Bunda dan Yanda sekalian, ini ceritanya orang tua ini udah menulis cerita nih. Tadi udah menulis cerita. Ceritanya saya bacakan, contohnya seperti ini. Ini contoh ya. Karena sekali lagi kita bebas. Kita bebas nulisnya atau kita memberikan kesempatan pada orang tua gimana nulisnya. Yang penting orang tua menceritakan sesuai dengan refleksinya ya, seperti itu dengan ingatannya. Nah, contohnya demikian. Ani hari ini bermain gitar-gitaran dengan sapu. Ia menyanyi lagu, satu-satu aku sayang ibu, sambil ketawa-ketawa senang. Ibu, ayo nyanyi bu, begitu katanya. Bunda dan Yanda sekalian, ini adalah cerita dari orang tua. Nah, siapa atau terus diapakan cerita ini yang tadi sudah dituangkan? Saya tadi sudah mengatakan cerita ini kemudian dianalisis. Siapa yang melakukan analisis? Yang melakukan analisis guru. Wah, melakukan analisis kualitatif itu tidak mudah. Oleh karena itu, kita coba lakukan analisis kualitatif secara sederhana. Ya, seperti itu. Dengan cara apa? Nah, dengan cara, oke, slide selanjutnya, Kang Arin. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini langkah analisisnya, seperti itu. Ya, ya, ini langkah analisisnya. Yang disebut dengan TRK, tandai, rumuskan, dan kategorikan. Jadi sekali lagi, tandai, rumuskan, dan kategorikan. Ini langkah analisisnya. Apa yang dimaksud tandai? Nah, Bunda dan Yanda sekalian, yang dilakukan atau analisis yang kita lakukan dengan menggunakan TRK ini pada dua hal. Yaitu yang pertama pada cerita dan yang kedua pada wawancara yang sudah diisi oleh orang tua di halaman belakang ya. Yang sudah diisi oleh orang tua di halaman belakang, seperti itu. Nah, jadi nanti ibu guru atau para pendidik, nah ini melakukan analisis dengan menggunakan TRK ini adalah pada dua hal, pada cerita dan satu laginya adalah pada hasil wawancara. Maka kita menggunakannya analisisnya TRK, ya, tandai, rumuskan dan kategorikan. Oke, sekarang tandai ya. Apa yang kita lakukan di tandai ini? Oke, slide yang selanjutnya, Kang Arin. Ya. Nah, tandai. Nah, ini tandai. Oke. Cerita ini kita akan lakukan tandai. Apa yang ditandai, Bunda dan Yanda sekalian? Yang ditandai adalah kata atau kata-kata. Ya. Kata atau kata-kata atau frase, ya, seperti itu. Kata atau kata-kata yang menunjukkan sikap. Kedua, kata-kata atau kata yang menunjukkan pengetahuan. Tiga, kata-kata atau kata yang menunjukkan keterampilan. Jadi, kata atau kata-kata yang menunjukkan sikap, kata atau kata-kata yang menunjukkan pengetahuan, kata atau kata-kata yang menunjukkan keterampilan. Seperti itu. Nah, kita coba tandai, ya, seperti itu. Nah, kita tandai. Tandainya dengan apa? Ya, tandainya dengan checklist. Jika kata itu menunjukkan kata-kata atau kata yang terkait dengan sikap, ya kita checklist. Nah, seperti itu, kita checklist. Nah, seperti ini, kita checklist aja. Tapi nggak usah warna-warni nanti, Bunda dan Yanda, tidak usah warna-warni, cukup pakai checklist saja. Itu artinya kata atau kata-kata yang menunjukkan sikap. Yang kedua, kita tandai lagi kata atau kata-kata yang menunjukkan kata terkait dengan pengetahuan. Nah, kalau pengetahuan, tandainya dengan apa? Dengan lingkaran, ya, dengan lingkaran seperti itu. Kemudian yang ketiga, kata atau kata-kata yang menunjukkan keterampilan, ya, keterampilan kita garis bawahi, ya, keterampilan kita garis bawahi. Nah, Bunda dan Yanda sekalian, kemudian, waduh, ini agak rumit juga ya, atau agak susah juga ya, mengidentifikasi kata-kata atau kata yang menunjukkan sikap, kata atau kata-kata yang menunjukkan pengetahuan, kata atau kata-kata yang menunjukkan keterampilan. Mudah saja, Bunda dan Yanda sekalian, cari saja kalau yang menunjukkan sikap, cari saja yang identik dengan kata sifat, ya, identik dengan kata sifat atau sesuatu yang ekspresif, ya. Contoh di sini senang, ya. Di sini kalau kita lihat kata-kata yang menunjukkan sikap, ya. Apa clue-nya? Clue-nya yang menunjukkan kata sifat atau yang ekspresi. Yang mana? Oh, senang.
kita checklist. Kemudian yang kedua, kata-kata atau kata yang menunjukkan kata yang terkait dengan pengetahuan. Apa clue-nya? Wah, dari pengetahuan apa ya? Clue-nya gitu ya. Ya, clue-nya adalah misalnya terkait dengan kata benda. Ya, begitu kita lihat kata benda di sini, kita lingkari. Dan yang ketiga adalah kata atau kata-kata yang terkait dengan keterampilan. Apa ya kira-kira ya? Clue-nya, clue-nya kita contohkan dikaitkan atau terkait dengan kata kerja. Seperti itu. Contohnya apa? Bermain. Kita garis bawahi. Bermain, kemudian sapu, kemudian senang. Ya, ketawa senang-senang atau senang. Seperti itu. Kita sudah tandai, kita sudah ketemu nih. Kata atau kata-kata yang terkait dengan sikap, kata atau kata-kata dengan pengetahuan, kata atau kata-kata dengan keterampilan. Sudah ketemu. Nah, inilah yang disebut dengan tandai. Selesai langkah tandai. Jadi, ibu guru cuman nyontreng saja. Ibu guru yang satu nyontreng, kemudian buletin atau garis bawahi. Seperti itu. Insya Allah orang tua tidak akan menulis banyak ya. Bunda dan Janda sekalian, kalau menulis banyak nanti ada triknya lagi seperti itu. Jadi kita akan mudah seperti itu. Kemudian tahap yang satu sudah selesai, kita langsung kepada tahap yang kedua, yaitu apa? Rumuskan. Nah, kalau merumuskan, maka rumuskannya nanti bukan di buku ini, tapi ada juga namanya buku analisis refleksi BDR. Oke, nulis rumuskannya. Nah, coba kita lihat di buku analisis refleksi BDR. Ya. Jadi dari yang sudah ditandai di buku refleksi ya, yang sudah ditandai di buku refleksi, yang tadi sudah checklist, yang tadi buletan, yang tadi sudah garis bawahi, kita akan rumuskan. Oke, Kang Arid lanjut. Ya. Berarti nanti ada di buku kedua ya Yanda ya? Ada di buku kedua. Ada di buku kedua. Ya? Ini buku keduanya insya Allah sudah siap juga ya, seperti itu. Di buku yang kedua, oke? Nah, ini buku yang keduanya ya. Baik. Oke, ini satu kolom nampaknya hilang, Kang Arin. Ya, satu kolom nampaknya hilang, yaitu kolom rumusannya. Ya, bisa diperlihatkan kolom rumusannya. Ya, ini nampaknya ada satu kolom yang hilang. Jadi sebetulnya yang sebelah kiri itu ada kolom rumusan ya, seperti itu. Ini sayang sekali tidak bisa terlihat di sini ya, kolom rumusannya. Sebetulnya ini ada apa namanya, satu kolom rumuskan ya, rumusan. Tapi karena tidak ada ya, Kang Arin bisa share yang apa namanya PPT saya. Kalau ini karena tidak lengkap, justru kuncinya di situ. Ya. Yang PPT saya, yang analisis refleksi. Berarti nanti insya Allah untuk rumusan ini ada sesi khusus sepertinya ya Yanda ya, supaya kita lebih kuat nanti ya. Lebih kuat, ya betul. Nanti saya ini lagi apa namanya lanjutkan sedikit, dan setelah itu saya cukupkan karena waktunya sudah jam 11 ya, seperti itu. Nah, Bunda dan Janda sekalian, jadi itu adalah terkait dengan contoh launching. Sebetulnya ini ada sesi analisis yang cukup rada panjang. Cuman saya harus berbagi nih dengan Bunda Iis ya. Bunda Iis materinya sangat penting sekali ya, Bunda Iis. Terima kasih ini sudah bergabung. Ini beliau adalah narasumber nasional juga untuk pengimbasan BDR. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi nanti Bunda dan Janda sekalian, formatnya seperti ini. Teknik merumuskannya nanti ada. Cuma nanti akan ada sesi khusus saja ya, akan ada sesi khusus begitu. Akan ada sesi khusus saja karena kita akan berbagi dengan materi yang tidak kalah pentingnya, yang tentunya ini menjadi satu hal yang perlu kita cermati bersama ya. Nanti akan dilanjutkan pada kesempatan yang lain. Bunda dan Janda sekalian, dari langkah-langkah ini, kemudian nanti kita akan bisa menurunkan pada satu hasil, yaitu terkait dengan penulisan laporannya dan lain sebagainya. Ya, ini hanya sebagai sebuah gambaran, paparan bagaimana kami berusaha untuk, bagaimana kami berusaha atau berupaya untuk memberikan solusi untuk pendidik, untuk tenaga kependidikan yang kebetulan mengalami kesulitan, bagaimana untuk
mengakses atau terakses dalam jaringan, kita menggunakan cara yang konvensional, walaupun format ini sebetulnya bisa dikonvensionalkan. Nah, ini untuk analisis hasil karya anak portofolionya nanti seperti ini, ada tekniknya juga seperti itu, dan kita akan tindak lanjuti pada kesempatan yang lain. Ya, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Waktunya sangat terbatas, saya tidak bisa menjelaskan sampai tuntas. Nanti saja pada kesempatan yang lain. Dan untuk yang kesekian kalinya, PW Himpau di Jawa Barat meluncing produk genuine PW Himpau di Jawa Barat, ya seperti ini. Ini yang disusun hasil diskusi cukup panjang dari bidang diklat nih, korps bidang diklat, dan seluruhnya untuk korps pengurus wilayah juga. Terima kasih sudah mencoba, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan lain. Ya, kita akan nikmati selanjutnya sajian dari Bunda Is, ya, dan ini sangat penting sekali karena ini juga merupakan hal yang strategis yang nanti kita bisa terapkan di sekolah atau di lembaga. Itu saja, dan untuk kesekian kalinya sekali lagi saya meluncing buku Refleksi BDR ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu. Terima kasih Kang Ade, Bunda Ni. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan langsung saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yanda yang hari ini menyempatkan bersama kita dan menguatkan apa yang telah dan akan kita lakukan bersama-sama. Terima kasih. Dan insya Allah kita agendakan kembali yang untuk bagaimana refleksi untuk analisis ini, begitu ya. Dan bukunya segera kita akan luncurkan, begitu ya Yanda ya. Iya. Yang kedua. Siap. Yang kedua. Ya, luar biasa. Ini yang BDR ini informasi dari Kopaudi, teman-teman sekalian, sudah lebih dari 60.000 kita gulirkan, dan artinya ada 60.000 kepala keluarga telah menggunakan buku BDR ini. Begitu. Baiklah, selanjutnya adalah alhamdulillah